In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Uhayyukum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All praises to Allah our God who created me and you all in here, the Lord of the universe, and peace be upon him, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ladies and gentlemen, I'm here in front of you all. I will share something about love. In the Quran Surah At-Taubah verse 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Oke, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa ada 8 hal. 8 hal yang berpotensi bagi manusia kita masih manusia, yaitu untuk dicintai. Yang pertama Allah sebutkan adalah aba, ya. Aba. Yang kedua adalah abna. 3 ada ikhwan. 4 ada azwat atau ya itu. Kemudian ada asyirah, ada amwal, ada tijarah, dan yang terakhir disebutkan di situ adalah masakin. Ada potensi di sini yang namanya apa? Hub, ya. Disebutkan ahabba ilaikum. Kedelapan ini yang potensi secara naluriah itu kita bisa mencintai 8 hal ini. 8 hal ini. Ada bapak-bapak kita, kemudian ada anak-anak, saudara, kemudian pasangan, keluarga, kemudian harta yang kita usahakan sendiri, kemudian ada tijarah, perniagaan yang kita khawatirkan kerugiannya, dan yang terakhir disebutkan adalah rumah atau hunian yang kita sukai. Disebutkan di sini bisa menyebabkan kita celaka, ya, jika kita kecintaannya ini melebihi daripada kecintaan kepada Allah, kemudian Rasulullah, dan jihad. Jadi di sini ada sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang cintanya itu berlebihan hingga mengalahkan rasa cinta kepada Allah, Rasulullah, dan jihad. Dikatakan orang yang seperti ini merupakan sikap orang-orang fasik, ya, seperti ini. Hingga orang-orang fasik yang karena sudah rusak fitrahnya, yang biasanya manusia itu yang fitrahnya masih selamat itu menerima kebenaran, karena sudah rusak maka mengesampingkan yang namanya mencintai Allah, Rasulullah, dan jihad. Maka perlu kiranya untuk saya menerangkan beberapa cara agar kita kembali ke fitrah kita. Mungkin di sini atau di luar sana banyak yang fitrahnya itu rusak, ya, karena pergaulan dan lain sebagainya. Yang pertama,
Bagaimana cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita itu, yang menciptakan kita dari yang tidak ada menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam ini untuk manusia, ditundukkannya untuk kita manusia. Maka kiranya bagi manusia kita ini wajib untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mencintai kita terlebih dahulu, terutama kita sebagai orang yang beriman. Allah berikan keimanan tidak sembarangan ini. Dunia Allah berikan ke siapa saja, tapi iman ini hal yang mahal. Ya, tidak semua orang diberikan keimanan. Maka kita patut membalas cinta Allah ini dengan cinta pula. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah? Nah, disebutkan pula untuk mencintai Allah ini dengan kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Akan rasanya lebih mudah jikalau kita mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kita telah mengenal itu mudah untuk mengikuti Rasulullah sebagai bukti kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia itu adalah yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim ibn Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib bin Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Ada sekitar 22 nama dari Nabi Muhammad sampai Adnan, ya, yang disepakati oleh para ulama. Kemudian sepakat para ulama Adnan ini sampai ke Nabiullah Ismail, yakni putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di Arab dulu itu ada 3 generasi. Yang pertama Arab Baidah, Arab Aribah, dan Musta'arabah. Nah, yang Musta'arabah ini merupakan dari keturunan Nabiullah Ismail yang menikah dengan keturunan dari Aribah. Adapun Baidah itu sudah tidak ada, ya, sudah punah, yaitu kaum Ad dan Samud. Sedangkan suku Jurhum yang dahulu itu mendatangi lembah di Ka'bah itu meminta izin kepada Nabiullah Ismail untuk tinggal karena sudah ada peristiwa Zam-Zam. Kala itu akhirnya diberikan izin singkat cerita menikah. Kemudian lahirlah Musta'arabah ini, yang Nabiullah Ismail itu kan bukan orang Arab asli. Musta'arabah di Arab-Arabkan karena nikah dengan suku Jurhum, ya. Suku Jurhum itu Aribah. Akhirnya Nabi Ismail, Ibrahim ke atas lagi sampai Nabi Adam. Ya, untuk mengenal lebih jauh Rasulullah nanti silahkan dibuka sirahnya mengenai setelah kelahiran sampai umur 40 tahun qabla bi'tsah, kemudian setelah bi'tsah fase Makkah dan Madinah. Ada sebuah hadis, ya, yang mungkin bisa menambah semangat kita untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Yaitu dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Syekhani, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa yakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa fin nar. Jadi ada 3 hal yang andaikan terkumpul, ya, di dalam seorang hamba, maka ia akan merasakan yang namanya manisnya cinta. Jadi manisnya iman, ya. Manisnya iman, halawatul iman. Jadi iman itu bukan hanya percaya, tapi bisa kita rasakan seperti halnya permen yang manis di lidah. Halawatul iman. Bagaimana caranya? Tatkala ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi selain daripada keduanya. 1, 2, mencintai seseorang ia tidak mencintainya melainkan karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, ia itu benci ketika harus kembali kepada kemaksiatan atau kekafiran yang sebelumnya, artinya dia telah taubat nasuha. Ia benci kepada hal tersebut seperti halnya ia benci ketika harus dilemparkan ke neraka. Ya, jadi ketika orang yang merasakan halawatul iman ini, ia akan mudah dalam beramal soleh, merasakan kelezatan karena manis. Tentunya akan kita ketagihan untuk merasakan yang namanya manisnya iman. Ia mencari kelezatan bukan dengan hal yang mubah, apalagi maksiat. Ia melaksanakan perintah Allah dan lain sebagainya itu sunnah, ya. Itu lantaran ada rasa manis, kelezatan yang ia rasakan. Kemudian ada
dari riwayat yang sama Anas bin Malik juga, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah satu di antara kalian hingga aku menjadi sosok, yakni nabi, sosok yang lebih ia cintai daripada orang tua, daripada anaknya, daripada manusia seluruhnya. Yang terakhir mungkin ada kisah daripada sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika menyatakan sesuatu kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang saya mungkin bahasakan sendiri. Ya Rasulullah, engkau adalah sosok yang aku lebih cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Mendengar ini Rasulullah bersabda, demi zat yang aku berada dalam kekuasaannya hingga aku menjadi sosok yang engkau cintai melebihi dirimu sendiri. Saat itu berkata sahabat Umar ini, sekarang aku akan mencintaimu ya Rasul melebihi diriku sendiri. Nah itu saking pentingnya yang namanya cinta, dan cinta ini bisa menyebabkan sempurnanya keimanan kita. Kita sudah bicara kesana kemari mengenai hub. Lalu apakah sudah mengenal apa yang dinamakan hub? Masih beranjang. Saya membuka di Mu'jam Furuq Ad-Dilali fil Quran Karim, yang di kelas itu disebutkan bahwa al-hub itu bimakna luzum wasabat, yaitu tetap. Seperti hanya ahabbahu. Ahabbahu maknanya adalah idza lazimahu, artinya ia menetapinya. Ahabba itu isim fa'ilnya apa? Muhib. Ahabba yuhibbu ihbaban, fahuwa muhibbun. Di kitab tersebut diterangkan bahwa yang namanya muhib itu diibaratkan seperti al-ba'ir alladzi yat'abu fayalzama makanahu, yaitu unta, seekor unta yang kelelahan, maka menyebabkan unta tersebut menetapi tempatnya. Ya, menetapi tempatnya seakan-akan ia menyukai tempat tersebut. Itu masih dari segi bahasa. Adapun secara istilah yang dinamakan cinta adalah, nggak perlu tulis ya? Tulis gak? Yang dinamakan cinta adalah ta'alluqul qalbi wa mailuhu ila ma huwal mahbub bita'zimi wal khudu'i sawa'un kana al mahbub khairan am syarran, yaitu condongnya hati dan ta'aluknya atau berkaitnya hati kepada sesuatu yang merupakan yang kita cintai, dengan kita mengagungkannya, dengan patuh, tidak peduli yang kita cintai itu baik maupun buruk. Kembali kepada ayat At-Taubah ayat 24, disebutkan di sini menggunakan isim menggunakan isim tepatnya isim tafdil, ahabba. Ya. Dalam buku yang saya baca, yakni dari Abah Husnul, itu diterangkan bahwa kaidah isim itu bermakna, kaidah tafsir bermakna sabat wal istimror, yaitu terus menerus dan tetap. Kita tahu bahwa isim ini tidak terikat oleh zaman, ya. Jadi orang yang mengaku cinta, yang dalam konteks ini dia itu lebih mencintai hal 8 ini melebihi 3 dengan sangat, karena selalu mengingat terus mengkhawatirkan dan lain sebagainya. Ta'aluknya, keterkaitan hatinya sangat berlebihan. Jadi marilah saya mengajak diri saya sendiri dan teman sekalian untuk menautkan hati, menta'alukkan hati kepada Allah, kepada Rasulullah, dan jihad ini. Ini jihad kaitannya dengan tatkala kita sudah terkena penyakit ini, 8 hal ini, makanya menyebabkan kita tidak mau jihad karena sudah duniawi, keduniaan ini. Ya, mungkin itu sekian dari saya. Hadaniyallahu wa iyyakum ila rasyadi wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.